Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di saluran informasi kepegawaian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi ya tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 dalam pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 ya, dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Menimbang bahwa berkaitan dengan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 yang dapat digunakan kembali dalam seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 dalam pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Mengingat, kita lewat aja ya, mengingat ya. Capek nih bacanya. Kita langsung baca intinya aja ya. Ke-1. Pelamar pada pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Nah, kedua, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSC ASN) menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023. Kedua, B. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023. C. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024 ya. Nah, ini jabatan yang sama atau berbeda ini bisa, tapi jenjang pendidikannya harus sama. Lanjut, dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024. Nah, berarti nilainya bisa digunakan untuk kita melamar di instansi yang berbeda. Selanjutnya E. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar. Nah, ini harus melewati ambang batas ya. Harus ya memenuhi nilai ambang batas ya. Kalau nggak lewat ambang batas ya gimana mau digunakan ya? Ngapain digunakan gitu ya? Selanjutnya F. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024. Ya, jadi untuk bisa menggunakan nilai SKD tahun 2023, ya teman-teman harus lulus administrasi dulu, lulus seleksi administrasi dulu di tahun 2024 ini. Baru nilainya bisa digunakan. Ketiga, pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024. Oke. Berarti harus pilih salah satu. Dia harus memilih antara nilai SKD tahun 2023 tapi dia tidak bisa mengikuti SKD tahun 2024, atau dia memilih mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar tahun 2024 tapi konsekuensinya dia tidak bisa lagi menggunakan nilai SKD tahun 2023 ya. Keempat, dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024. Oke. Kelima, instansi pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi. Keenam, pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, ini ya. Nah, ini sebagai informasi aja ya bahwa pelamar CPNS di tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun ini itu bisa menggunakan nilai dari SKD yang telah dilakukan pada tahun 2023. Nah, tentunya hanya untuk peserta yang nilainya melewati ambang batas SKD ya, karena kalau tahun 2023 dia tidak melewati nilai ambang batas SKD ya sama aja, untuk apa digunakan ya, toh nggak lulus juga kan, itu baru bisa digunakan. Dan harus lulus seleksi administrasi di tahun 2024 ini baru nilainya bisa digunakan.
Nah, tapi itu sebaiknya dipikir-pikir ya, dipikir-pikir kalau kamu akan menggunakan nilai SKD tahun 2023. Karena bisa aja ya di tahun 2024 ini kan wawasan kamu nih bertambah gitu ya. Bisa aja ya kemampuan kita itu untuk menjawab soal-soal itu ya lebih tinggi lagi sehingga nilai kita bisa lebih tinggi dari nilai SKD tahun 2023. Ya, tapi terserah ya. Kadang ada juga yang mungkin takut ya karena tahun lalu sudah lewat ambang batas misalnya. Di tahun ini takutnya ya nggak lewat juga ambang batas gitu. Jadi pikir-pikir aja, mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik ya untuk para pelamar ASN di tahun ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu informasi-informasi menarik lainnya ya di video ini, di channel ini ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.